Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat bertemu lagi. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah komunikasi kesehatan, di mana topiknya adalah bentuk komunikasi. Baiklah, Ananda rekan-rekan semua, untuk saudara mahasiswa, pada topik sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang konsep komunikasi. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk komunikasi dengan harapan Anda dapat membedakan bentuk-bentuk komunikasi tersebut dan dapat menerapkannya dengan baik. Nah, bentuk komunikasi ini ada 3 bentuk, di mana yang pertama adalah komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ini terdiri atas komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan suatu komunikasi antara dua orang melalui kontak langsung dalam bentuk percakapan atau bisa disebut dengan komunikasi dialog. Jadi, komunikasi interpersonal ini komunikasi yang dilakukan oleh kedua orang di mana dalam bentuk dialog. Nah, penyampaian pesan dari komunikasi interpersonal ini dari seseorang kepada orang lain yang bersifat dua arah, yaitu secara verbal atau non-verbal. Nah, contohnya yaitu misalnya tenaga kesehatan dengan kliennya. Jadi ketika kita tenaga kesehatan memberikan komunikasi kepada klien disebut dengan komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi antar pribadi akan berhasil apabila adanya empati dan dukungan dari komunikasi tersebut. Jadi komunikasi itu tidak akan berjalan dengan bagus kalau tidak adanya empati dan tidak adanya dukungan dari komunikasi. Jadi kata kunci dari komunikasi itu adalah empati dan dukungan yang harus ada. Selanjutnya, untuk komunikasi interpersonal ini terbagi lagi menjadi komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Nah, ada 2 lagi pembagian dari komunikasi interpersonal. Kita bahas satu-satu, yaitunya komunikasi diadik. Apakah Anda tahu apa itu komunikasi diadik? Nah, komunikasi diadik ini merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang mana antara komunikator dan komunikan berada dalam situasi tatap muka. Jadi berada dalam suatu situasi tatap muka, bisa dalam bentuk percakapan, dialog, atau wawancara. Nah, jadi bentuknya ada berupa percakapan, dialog, dan wawancara, dan bentuk tersebut dilakukan dalam situasi yang intim, akrab, dan personal. Sedangkan bentuk wawancara dapat dilakukan secara luas. Itulah yang disebut dengan komunikasi diadik. Jadi, ada 2 orang yang melakukan komunikasi dengan tatap muka dalam bentuk percakapan, dialog, dan wawancara disebut dengan komunikasi diadik. Yang kedua ada komunikasi triadik. Nah, kalau apa itu komunikasi triadik? Bagaimana bentuk dari komunikasi triadik ini? Ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, komunikasi triadik ini adalah bentuk komunikasi yang pelakunya dari 2 orang, biasanya 1 komunikator dan 2 komunikan. Nah, itulah perbedaannya. Jadi triadik ini ada 2 komunikannya, sedangkan kalau diadik ada 1 komunikannya. Nah, komunikan triadik ini dilakukan secara dialogis sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens dan komunikator dan komunikan. Nah, ada 3 bentuk perilaku dalam komunikasi interpersonal ini. Ada 3 bentuk perilaku dalam komunikasi interpersonal ini. Yang pertama yaitu perilaku spontan. Apa itu perilaku spontan? Perilaku spontan yaitunya perilaku yang dilakukan berdasarkan desakan emosi dan dilakukan tanpa sensor serta revisi secara kognisi. Jadi yang langsung kita lakukan tanpa ada perubahan disebut dengan perilaku spontan. Contohnya, kita langsung ngomong tanpa ada editan dulu, nah itu disebut dengan perilaku spontan. Selanjutnya ada perilaku menurut kebiasaan. Nah, perilaku menurut kebiasaan ini adalah perilaku berdasarkan kebiasaan. Misalnya kita sehari-hari ngomong dengan bahasa kita sendiri, atau
kita sehari-hari ngomong dengan bahasa kita khas di kampung kita. Nah, itu disebut dengan komunikasi kebiasaan. Perilaku khas dilakukan pada suatu keadaan, misalnya mengucapkan salam, selamat pagi, atau selamat malam. Nah, selanjutnya ada perilaku sadar. Apa itu perilaku sadar? Apakah kita harus sadar berperilaku? Nah, perilaku sadar itu perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada. Jadi, perilaku berdasarkan situasi kita itu disebut dengan perilaku sadar. Oke, itulah pembahasan tentang komunikasi interpersonal. Kita masuk dari komunikasi pribadi yang kedua, ada komunikasi intrapersonal. Tadi inter, ini intra. Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal ini komunikasi yang terdiri dalam diri individu yang berfungsi untuk menjaga kesadaran dan kejadian di sekitarnya. Bentuk komunikasi ini terjadi karena adanya pemberian arti dari komunikator terhadap satu objek yang diamati dalam pikiran yang membutuhkan jawaban, sehingga ada proses komunikasi dalam diri komunikator. Jadi, kata kunci dari komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi itu terjadi pada diri orang itu sendiri yang berfungsi untuk menjaga kesadaran di sekitarnya. Nah, contohnya di sini kita lihat yaitunya bidan dalam pengambilan keputusan biasanya dihadapkan pada jawaban ya atau tidak, yes or no. Nah, biasanya kita mau membantu orang melahirkan, ya atau tidak, mau atau tidak kita melakukan. Begitu juga kita dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat, seandainya Anda telah menjadi tenaga kesehatan masyarakat, jawaban yang harus Anda ambil yaitunya iya atau tidak. Apakah benar Anda sebagai tenaga kesehatan atau tidak? Nah, untuk menjawab pemikiran itu, maka kita lakukan komunikasi interpersonal dengan diri kita sendiri. Nah, kita tanya sama diri kita sendiri, apa benar? Jawaban kita ya atau tidak. Itu yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Nah, ada lagi komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini atau group communication ini udah biasa kita lakukan, bukan? Di saat Anda melakukan seminar atau melakukan presentasi, ini disebut dengan komunikasi kelompok. Nah, apa sih pengertian yang benar-benar dari komunikasi kelompok ini? Apakah benar yang kita lakukan sehari-hari tentang itu disebut dengan komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Jadi, lebih dari 2 orang, ibu Anda merupakan dan teman-teman yang lain merupakan komunikasi kelompok. Apabila kita presentasi dengan diskusi, itu termasuk kepada komunikasi kelompok. Nah, dalam komunikasi kelompok ini ada 2 komunikasi kecil, yaitunya komunikasi dalam bentuk kelompok kecil dan komunikasi dalam bentuk kelompok besar. Nah, apa yang membedakan yang satu kelompok kecil, yang satu kelompok besar? Nah, secara teoritis dalam ilmu komunikasi yang membedakan kelompok kecil atau kelompok besar bukan jumlah anggota kelompok. Berarti salah yang kita pikirkan. Bukan jumlah anggota kelompok, tetapi adalah matematis, tetapi berdasarkan kualitas proses komunikasi. Jadi, komunikasi kelompok tadi ada komunikasi kelompok kecil, komunikasi kelompok besar. Apa yang membedakan komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar? Bukan anggotanya, tetapi adalah bagaimana matematis terhadap kualitas proses dari komunikasinya. Itulah kata kuncinya ya. Nah, komunikasi dalam kelompok kecil ini yaitunya komunikasi dengan tujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan dari komunikan jika komunikan ini berlangsung secara biologis. Nah, contohnya apa dari komunikasi kelompok kecil ini? Seperti ceramah, rapat, kuliah, diskusi, itu disebut dengan komunikasi kelompok kecil. Nah, bagaimana dengan kelompok besar? Komunikasi kelompok besar ini yaitunya komunikasi dengan tujuan mengubah sikap dari komunikan. Jadi tujuan dari kelompok besar itu adalah mengubah sikap dari komunikan, yaitunya komunikasi dengan contohnya yaitu komunikasi yang bersifat heterogen,
seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau agama yang beragam. Misalnya kita memberikan orasi di satu tempat. Nah, komunikatornya disebut dengan orator. Nah, selanjutnya ada 2 pendekatan dari komunikasi kelompok. Yang pertama apa? Tahap gagasan. Tahap gagasan ini yaitunya tahap di mana komunikator dan komunikan saling mengemukakan pesan, gagasan dalam memecahkan masalah. Jadi tahap gagasan ini lebih mengumpulkan gagasan dan memecahkan masalah. Yang kedua, tahap emosional sosial, di mana merupakan tahap menjaga rasa kebersamaan dalam membina persatuan dan menenggang rasa dalam menjaga keinginan bersama. Misalnya diskusi dalam suatu warga, kita memberikan komunikasi, itu disebut dengan tahap emosional sosial. Kita memberikan bantuan, itu disebut emosional sosial. Selanjutnya, apalagi ada komunikasi massa atau mass komunikasi. Apa itu komunikasi massa? Nah, untuk ini silakan Anda cari nanti bagaimana contoh dari komunikasi massa itu. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya, tetapi untuk contoh dari ciri-ciri dari pengertian komunikasi massa, karakteristik ini itu silakan Anda cari sendiri ya. Ini adalah tugas nanti untuk Anda. Jadi tugasnya bisa Anda cari adalah apa contoh dari komunikasi massa ini dari 4 bentuk yang Ibu jelaskan. Yang pertama kita masuk, apa sih komunikasi massa itu? Apakah komunikasi yang dilakukan ketika memberikan orasi? Nah, komunikasi massa ini adalah komunikasi umum bukan pribadi. Jadi komunikasi massa ini lebih umum, non pribadi. Nah, pesan yang disampaikan ditujukan kepada semua orang. Bentuknya menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media, penyebarannya secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Jadi, komunikasi massa ini secara untuk khalayak banyak, untuk semua orang. Silakan Anda cari apa contoh dari komunikasi massa ini. Cari 10 contoh kasus komunikasi massa ini. Carinya adalah dari artikel. Nah, selanjutnya, pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa ini bertujuan untuk komunikan yang beragam dan jumlahnya dengan menggunakan misalnya surat kabar, media TV, radio, dan sebagainya. Nah, itulah tadi yang Ibu suruh adalah tugas tentang contoh dari komunikasi itu ambil dari media, surat kabar, media TV, atau radio. Carilah 10 contohnya. Selanjutnya, melakukan komunikasi massa ini sangat susah dibandingkan komunikasi pribadi. Nah, apa sih ciri-ciri dari komunikasi massa? Yang pertama adalah bersifat tidak langsung. Harus melalui suatu media teknis seperti televisi dan radio. Jadi sifatnya tidak langsung, harus melalui media teknis seperti televisi dan radio. Yang kedua, bersifat satu arah, di mana tidak ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Nah, yang ketiga, bersifat terbuka. Siapa saja dapat menjadi komunikannya. Yang keempat, secara geografis komunikannya tersebar. Jadi, ada 4 ciri-ciri dari komunikasi massa itu. Dari kasus yang Anda dapat, tugas yang keduanya, dari kasus yang Anda dapatkan dengan komunikasi massa ini, carilah bagaimana tadi ciri-cirinya. Adakah 4 dari ciri-ciri itu di kasus yang Anda cari? Nah, jelaskan mana yang termasuk ke ciri-ciri dari kasus yang Anda dapat. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi. Nah, karakteristiknya yaitu bersifat umum, heterogen, menimbulkan keserempakan atau serempak kontak dengan jumlah besar dalam jarak yang jauh dalam keadaan terpisah. Yang terakhir, menghubungkan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi. Nah, itu adalah karakteristik komunikasi massa.
Dari kasus tadi, bagaimana dengan karakteristik? Adakah karakteristik yang Ibu katakan ini bersifat umum, heterogen, menimbulkan keserempakan, hubungan komunikator-komunikan bersifat non-pribadi? Carilah karakteristik berdasarkan kasus yang Anda dapat. Selanjutnya ada lagi, bagaimana modelnya? Nah, modelnya, komunikasi massa ini modelnya berbentuk jarum hipodermik. Apa itu jarum hipodermik? Nah, jarum hipodermik itu adalah komunikasi massa yang menimbulkan efek yang kuat, terarah, segera, dan langsung. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua yaitu model komunikasi satu tahap, yaitu saluran komunikasi massa langsung ke massa komunikan tanpa melalui orang lain, meskipun pesan tidak mencapai dan tidak menimbulkan efek yang sama bagi komunikan. Yang ketiga, model komunikasi dua tahap yaitunya ide atau pesan dari radio atau surat kabar diterima pemuka pendapat, baru disampaikan ke penduduk atau pengikut. Yang keempat, model komunikasi tahap ganda yaitunya gabungan dari beberapa model yang lain. Nah, itulah 4 model dari komunikasi massa. Tugas selanjutnya, dari 4 model ini, dari 10 kasus yang Anda dapatkan, termasuk ke model yang mana? Silakan cari dan buat. Oke, itu untuk tugas dari komunikasi massa ini. Selanjutnya, apalagi? Nah, itu saja penjelasan kita untuk komunikasi, bentuk-bentuk dari komunikasi tadi. Untuk tugas kita, silakan Anda cari tambahan tugas tadi. Sudah yang Ibu jelaskan tadi, ada 4 tugas yang Anda cari dari kasus tentang komunikasi massa. Tambahan tugas yang lainnya adalah untuk tugas yang pertama itu sebutkan bentuk-bentuk dari komunikasi. Dari bentuk-bentuk komunikasi tersebut, berikan contoh dari bentuk-bentuk komunikasi tersebut. Contoh ambil dari media massa atau artikel. Berikan 4 contoh dari masing-masing bentuk komunikasi. Selanjutnya, jelaskan pengertian dari komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya, sebutkan ciri-ciri dari komunikasi massa. Itu adalah tambahan tugas yang Anda buat di luar 4 tugas dari komunikasi massa tadi. Untuk bentuk-bentuk dari komunikasi, berikan contohnya, silakan Anda buat masing-masing bentuk komunikasi pribadi ini terbagi atas 2 ini. Anda cari bentuk dan kasus dari komunikasi interpersonal. Selanjutnya, Anda lihat apakah benar sesuai dengan penjelasan yang kita berikan. Anda beri komentar sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya ada tadi komunikasi kelompok. Nah, bagaimana? Carilah kasus dari komunikasi kelompok ini. Tadi komunikasi kelompok terbagi atas beberapa macam. Silakan Anda cari kasus berdasarkan 4 kasus contoh dari komunikasi kelompok juga. Anda lihat apakah sesuai dengan yang kita jelaskan. Yang tergolong ke kelompok besar, mana yang tergolong ke kelompok kecil. Oke, begitulah penjelasan dari saya untuk pertemuan kita dalam topik bentuk-bentuk komunikasi. Silakan Anda dengarkan secara seksama, dengarkan tugas-tugas yang saya berikan, buatlah tugas yang saya berikan, jangan sampai kelewatan satu tugas. Karena tugas berada ketika saya berbicara. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita selamat mengerjakan tugas. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.